down, I know you got me, baby. Ya, perkenalkan Bapak, saya Aliza dari mahasiswi dari IKIP Siliwangi. Jadi kita sih tugas buat kayak kayak meneliti kayak kawasan-kawasan sungai kayak gitu. Kami ngambil di sini Cibubur. Nah, izin bertanya Bapak yang izin wawancara. Untuk Bapak namanya siapa? Nama saya Abdul Rahman. Bapak tinggal di sekitar sini? Saya tinggal di kawasan situ Cicurug, di Mergano lah ya. Iya, dari asli ya Bapak ya? Saya warga asli orang Cicurug. Nah, mungkin untuk pertanyaan pertama Bapak, ada nggak sih kayak peraturan desa atau kebijakan yang tertulis secara khusus untuk mengatur tentang perlindungan adat istiadat, terus pelestarian cagar budaya situ Cibubur, dan pengembangan kebudayaan Sunda di kawasan situ Cibubur? Kalau secara tertulis memang kita itu tidak tertulis, tapi kalau untuk peran aktif itu mengembangkan seni atau budaya di sekitar wilayah desa Cibubur, ya kami selalu support dan membantu ini sebagai pelaku dan rekanan daripada yang namanya ada kelompok-kelompok seni di wilayah desa Cibubur. Jadi kita selalu support lah ketika ada katakanlah dari beberapa wilayah kan ada sanggar tari gitu kan, sanggar seni yang istilahnya mengusung tembak ke kebudayaan Sunda gitu. Kita usaha gitu, kita support. Kalau ada kegiatan kita selalu istilahnya mensupport mereka. Terus kan Bapak ini tuh kayak salah satu cara untuk melestarikan situ Cibubur, mungkin kawasan itu kan harus bersih. Masih ada nggak kayak warga yang sering membuang sampah sembarangan ke danaunya gitu, ke Cibubur? Ya kalau bicara masalah buang sampah, ya sebetulnya yang mungkin biasa masih ada yang sadar tapi ya kalau kita lihat di sekitar Cibubur ini kita sudah sediakan bak sampah. Jadi kalau untuk kebersihan itu kan tetap oleh masing-masing, khususnya yang di sekitaran Cibubur itu dia sudah mempunyai bak sampah sendiri. Jadi per wilayah misalkan satu ada kayak semacam misalnya RW 5, jadi ada PT atau TPS. Jadi kalau ada 1, 2, 3 masih belum sadar luas membuang sampah itu lingkungan, tapi itu masih minoritas lah istilahnya, yang kebanyakan kami sudah sediakan. Salah satu pengembangan budayanya itu tadi itu kayak seni apa Pak? Kebanyakan di sini seninya sanggar tari. Ya sanggar tari. Terus ada nggak kayak pengadaan alat musik tradisionalnya? Nah itu salah satunya yang kita support. Terus jadi untuk bantuan ya. Alat musik gitu juga. Oh, pakaian adat. Ya itu mah tergantung, nanti disesuaikan tergantung kebutuhan apa sih mereka yang butuh. Nah itu bentuk dukungan nyatanya itu berarti ada ya, karena tadi kata Bapak selalu support gitu kan? Jelas kami support ketika ada ya katakanlah ya sanggar seni apa itu
itu salah satunya yang pernah kita report melalui dinas terkait bukan dengan ngebahas. Kalau untuk pihak pengelola atau pemerintah menyeimbangkan antara target pendapatan asli daerah dan sektor pariwisata modern dengan kewajiban menjaga kelestarian satwa dan budaya Sungai. Ya jelas kalau kita memperhatikan aset karena kalau berbicara situ ini dikelola oleh masyarakat segala sesuatunya karena di sini ada security Kalau untuk bentuk koordinasi berkala gitu antara pengelola terus dinas terkait dan lembaga adat atau kuncinya di dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan situ Ciburuy itu bagaimana? Ya biasanya kita mengundang mereka ketika ada event atau acara yang harus dikaitkan dengan budaya bentuk berkala yang dari provinsi koordinasi kita tidak ada satu kepala desa atau stafnya di sini ada koordinasi sih kayak semacam bulan apa ini bulan depan atau bulan depan kita memadai ini selalu koordinasi dalam bentuk rapat juga rapat. Jadi pihak dari provinsinya juga ikut mengikuti rapat tersebut. Iya. Jadi biasanya mereka bukan mereka karena yang punya acara jadi kita yang dilibatkan di sini sebagai tuan rumah. Biasanya Bapak bentuk acaranya itu seperti apa? Semacam kemarin pembebasan lahan ya, pembebasan lahan. Cuma ada koordinasi kawasan situ Ciburuy. Pas kelar apa itu kadangnya udah terakhir untuk membebaskan lahan yang ada di bantaran situ Ciburuy harus dibersihkan baik dengan desa baik dengan masalah wilayah situ seperti itu. Ya bentuknya rapat undangan dan sebagainya. Ya mungkin. Ya mungkin Bapak cukup segitu. Makasih atas waktunya Bapak. Mohon maaf mengganggu. Ya apa-apa sama-sama. Permisi sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ashifa dari Unit Siliwangi. Di sini saya akan mewawancari sebentar untuk kami ada tugas kuliah. Sebelumnya boleh tahu nama Anda siapa? Aku Muhammad bin Sakur ya. Asal dari umurnya sekarang itu 17 tahun. Kalau kalian itu kan aku dari tinggal di Ciburuy ini. Sejak kapan Kak Anda? Sejak baik. Sejak kecil ya. Berarti orang tua juga dari sini ya? Iya. Oke, kalau gitu tahulah sekitaran sini yang mungkin anak-anak mudanya gitu. Ya lumayan apa? Ya, kalau gitu bagaimana ya anak-anak muda di sekitar situ Ciburuy ini memandang tradisi mitos dan upacara adat yang dijaga oleh para sesepuh mereka? Apakah dianggap kuno atau apakah justru membanggakan gitu? Kalau untuk sekarang upacara adat itu ya kayak gitu-gitu. Kalau untuk upacara adat kayaknya nggak ada di sini mah. Tapi kalau misalnya
untuk mitos kayak mitos leluhur gitu ada, terus masih masih dijaga. Mitosnya kayak gimana ya terusnya gitu, kayak larangan-larangan gitu. Mitosnya tuh sekarang kadang kalau misalnya malam-malam suka ada mitos di sini gitu sebelum bukan sih kayak Apa ada tragedi atau apa gitu makanya dilarang. bukan dilarang sih, jadi kayak mitos ada kayak makhluk Oh, oke gitu. sampai sekarang masih Masih dipercaya. Kadang malam kalau misalnya ada dulu mitos katanya ada buaya putih, tapi kalau buat sekarang mah jarang dipercaya. Sama warga lokal. Baik. Apa saja program kerja dari Karang Taruna, komunitas penggerak pariwisata atau Pokdarwis yang berfokus langsung pada pengenalan seni budaya? Apa saja program kerja dari Karang Taruna atau Kompepar, komunitas penggerak pariwisata atau Pokdarwis yang berfokus langsung pada pengenalan seni budaya Sunda? Kalau boleh tahu, di sini ikutan Karang Taruna ya? Iya. Oh iya, kalau gitu di Karang Taruna itu ada progres gitu seperti apa gitu progresnya untuk Kalau- mengembangkan seni Cibulu? Kalau dari Karang Taruna ada kayak misalnya kita mau ngadain acara misalnya di desa sendiri, di RT RW sendiri, kadang kita nyiapin kalau di sini namanya tuh gerandong. Jadi itu sih kayak adat istiadat dari orang lama di sini, gerandong tuh. Jadi kalau misalnya kita misalnya Agustusan mau ada acara pasti ada gitu gerandong. Gerandong itu apa ya kira-kira? Gerandong tuh kayak boneka yang kita pakai, boneka buaya yang kita pakai gitu. Boneka buaya. Kayak kostum buaya gitu, tapi pakai kepala buaya, terus badannya pakai tali rapia gitu di fotonya. Ada kalau nggak salah. Itu dibuat sama Karang Taruna, Ya, sama warga sekitar juga ya. ya. Biasanya Karang Taruna sih yang itu masih juga ini masih kayak apa namanya tuh yang dipanggil tuh Jadi kayak punya Depok juga ada di sini di Cibulu ya. ya masih dilestarikan gitu kalau misalnya ada hajatan, sunatan, pasti kalau ada. Bagaimana strategi komunitas pemuda memanfaatkan bentar, apakah ada sanggar seni, klub pencak silat atau komunitas bahasa sastra Sunda yang diinisiasi dan digerakkan oleh anak-anak muda di sini? Ada sanggar silat kayak gitu, sanggar yang mengembangkan budaya Sunda gitu aja. Kalau di sini mah sanggar tuh nggak ada, tapi kalau misalnya kita mau mengadakan acara itu pasti dadakan pasti ada gitu. Jadi Di tempat madrasah. oh jadi anak-anak muda di sekitar sini itu dilatih gitu secara mendadak gitu ya? Tapi Ya. nggak mendadak banget misalnya? Jadi kayak sebulan sebulan sebelum acara. Kalau misalnya sanggar yang tiap bulan latihan nggak ada. mau sanggar berbayar gitu nggak ada. Nggak. Kalau ada acara-acara disiapin dari anak-anak mudanya. Bagaimana strategi komunitas pemuda memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube untuk mengemas konten budaya Sunda situs Cibului agar menarik bagi generasi milenial dan Gen Z? Kalau buat sosmed itu kayaknya jarang. Kalau Karang Taruna di saya mah adanya Paling 17 Agustus mungkin ya. betul Agustus paling ya kayak bikin poster baru di storykan. Kalau misalnya pun sosmednya kayak Instagram atau kayak gitu mah ada sih tapi nggak aktif. Jarang gitu ya. Apa kendala terbesar yang dihadapi dalam mengajak remaja sekitar untuk mau mempelajari, dan melawat, mempraktikkan budaya Sunda di era digital ini? Kendala terbesar itu Misalnya kan sekarang mah lebih ke HP gitu, jadi anak-anak bisa ikutan Karang ya emang kayak anak-anak tuh jarang buat mau gitu. sosialisasi gitu. Tapi kalau misalnya udah disuruh banget gitu baru bergerak gitu. Kalau misalnya
paksaan. Ada paksaan kalau dia mau disuruh susah soalnya ada keamatan lah juga. Karena udah digital juga ya, jadi anak-anak fokus ke Fokus ke sosial media, kayak bersosialisasi. Mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak untuk waktunya. Oh ya, kalau di sini masyarakat patuh nggak sama tantangannya? Nah, ya itu tadi semakin berkembangnya zaman, hal-hal seperti itu sudah terpikir. Jadi anak-anak sekarang juga sudah paham dan memang pelestarian budaya, pelestarian aturan itu dari ajaran memang kondisi di Cibul ini sendiri itu juga kan sudah penting orang-orang yang orang pendatang sebenarnya ada dan budaya di sekitar Cibul ini. Terus kan sekarang itu situ Cibulu itu buat wisata banyak orang-orang yang merasakan nggak kayak perubahan nilai budaya yang paling dirasain seperti Cibulu itu apa? Ya sebetulnya kalau disebut tempat wisata memang belum. Wisata ini adalah situ atau danau tempat konservasi air milik Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat. Ini difokuskan situ Cibulu ini adalah untuk tempat konservasi air. Dan kalau tempat wisata misalnya Neng bisa ya wisata ke Cibulu ini sedikit itu pun hanya wisatawan lokal dan yang paling penting itu situ Cibulu adalah tempat peristirahatan tempat singgah. Jadi ketika orang dari Sukabumi, dari Cianjur mau ke Bandung, itu singgah dulu ke Cibulu. Tidak tetap gitu, sebentar berangkat lagi. Kalau tempat wisata ada tempat tujuan kan, saya mau berwisata ke Cibulu. Nah, itu kecil wisatawannya. Kalau yang singgah datang beristirahat, hanya di depan itu disiapkan warung-warung mereka ambil fasilitas. Walaupun ada permainan air gitu, itu hanya pemanis saja. Karena belum difokuskan untuk Cibulunya sebagai tempat wisata. Terus kan masyarakat itu memiliki filosofi pendekatan dengan alam ya Pak. Terus bagaimana perwujudan filosofi tersebut dalam menjaga kebersihan air? Ya dulu memang warga masyarakat Cibulu sangat peka ya terhadap, sangat peduli terhadap lingkungan di sekitar situ Cibulu. Nah, itu tadi kalau hari ini karena tergerus oleh perubahan zaman, terus cara berpikir orang, termasuk warga sekitar itu sudah apatis terhadap keberadaan situ Cibulu dan lingkungan.
masih banyak sampah-sampah yang berserakan, misalnya di tempat pembuangan sampah, kemudian berdirinya bangunan-bangunan liar kayak